Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, hari ini materi pelajaran akidah bab 1, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Bu mau mengingatkan ada berapa malaikat-malaikat Allah? Oke, malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada 10. Kalau malaikat total semuanya itu ada lebih dari 10, ada ratusan ya. Malaikat-malaikat Allah ada 10. Sebutkan dulu ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Baik, itu hanya sebentar saja flashback tentang malaikat ya. Sekarang ke pengertian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua dari 6 rukun iman. Nah, ada yang ingat rukun iman ada 6 apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, lalu arti dari beriman kepada malaikat Allah adalah membenarkan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya. Dan malaikat tersebut tidak bermaksiat kepadanya. Melainkan malaikat itu selalu melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah. Lanjut. Iman pada malaikat mengandung 4 hal. Oke. Yang pertama, iman dengan keberadaan mereka. Nah, sebelumnya arti iman itu sudah ada materi ya, arti iman itu yakni percaya. Iman itu secara bahasa artinya percaya, secara istilah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan lisan dan dengan perbuatan. Itu materi akidah kelas sebelum-sebelumnya. Baik, lanjut. Iman dengan keberadaan mereka, yakni kita yakin, percaya bahwa ada malaikat, ada keberadaan malaikat di sekitar kita. Yang kedua, iman kepada malaikat yang telah ketahui nama-namanya. Nah, seperti yang di awal tadi Ibu ingatkan, ada 10 nama-nama malaikat. Namun selain di luar 10 malaikat tersebut, kita berarti mengimaninya secara global, tapi tetap percaya bahwa ada keberadaan malaikat tersebut. Yang ketiga, iman pada apa yang kita ketahui tentang keadaan mereka, seperti sifat dan bentuk Jibril yang diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Yang keempat, iman pada apa yang telah kita ketahui tentang amal perbuatan mereka dalam merealisasikan perintah-perintah Allah. Jadi kita percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu amal perbuatannya dan dalam beribadah seperti bertasbih, beribadah, ada yang bertasbih setiap sepanjang waktu, ada yang bertasbih saja, beribadah saja. Nah, malaikat ini tidak memiliki kemampuan untuk bermaksiat ya. Malaikat itu selalu menuruti perintah-perintah Allah. Lalu sifat-sifat penciptaan malaikat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama, penciptaan malaikat. Malaikat ini diciptakan dari unsur cahaya. Namun, penciptaan malaikat adalah persoalan yang gaib. Jadi hanya sebatas malaikat diciptakan dari unsur cahaya. Tidak dijelaskan secara gamblang
cahayanya seperti apa, unsurnya seperti apa, itu tidak diperkenankannya, karena ini termasuk persoalan yang gaib. Lalu kapan malaikat diciptakan? Untuk waktu yang pasti dan secara rincinya kita juga tidak mengetahui secara pastinya kapan malaikatnya, tanggal, hari, bulan, tahunnya, itu tidak ada keterangan dan tidak pasti ya, tidak diketahui secara pasti. Namun malaikat secara pasti diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Berarti malaikat lebih dahulu diciptakan daripada diciptakannya manusia. Baik, lanjut. Wujud malaikat. Yang di sini wujud malaikat tidak semua malaikat dijelaskan ya, ini hanya beberapa saja. Misalnya yang pertama, besarnya wujud Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, artinya, aku melihat dirinya, yakni malaikat Jibril, turun dari langit, besar tubuhnya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, jadi besarnya tubuh malaikat Jibril itu memenuhi antara langit dan bumi. Oh, seperti apa? Seperti apanya? Kita tidak diperkenankan untuk menggambarnya ya, maksudnya untuk misalnya melukis atau apa, tidak diperkenankan, tapi hanya boleh kita mengimani, mempercayai bahwa malaikat Jibril itu sangat besar. Langit dan bumi tentunya besar kan bagi kita, namun bagi alam semesta itu terlihat kecil. Dan ada di Quran surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 21. Silahkan, ada di buku di halaman 15. Bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni malaikat Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. Yang di sana, di alam malaikat, ia ditaati dan dipercaya. Al-ayah. Baik, yang kedua, agungnya penampakan malaikat pemikul arsy. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa salah satu malaikat pemikul arsy ini besarnya itu antara telinga bagian bawahnya ini dan pundaknya sejauh jarak perjalanan 700 tahun. Nah, apakah ada yang pernah melihat manusia berumur 700 tahun? Nah, tidak ada ya. Untuk manusia zaman sekarang itu paling maksimal 80 sampai 100 tahun, 90 tahun. Nah, itu berapa lama? Sangat lama. Nah, ini bayangkan 700 tahun jaraknya. Nah, itu bagian besarnya penampakan malaikat pemikul arsy tersebut. Jadi malaikat-malaikat ini sangat agung, sangat besar untuk wujud-wujudnya. Namun tidak bisa terlihat oleh kita ya, karena malaikat merupakan makhluk gaib. Yang keempat, sayap-sayap malaikat. Dalam Quran surat Fatir ayat 1, ada di halaman 16 ya, itu dijelaskan bahwa malaikat-malaikat Allah ada yang memiliki 2 pasang sayap, 3 pasang sayap, 4 pasang, bahkan lebih banyak dari itu. Yang kelima, indahnya malaikat. Allah menciptakan malaikat dalam penampakan yang indah dan mulia.
dalam Quran surat An-Najm ayat 5 sampai ayat 6, masih di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Nah, salah satunya malaikat Jibril itu mempunyai rupa yang bagus. Malaikat ini memiliki penampakan yang indah ya. Nah, namun sebaliknya bahwa syaitan itu memiliki penampakan yang buruk. Yang keenam, perbedaan antara malaikat dalam postur dan kedudukan. Yakni malaikat-malaikat ini diciptakan oleh Allah tidak dalam satu rupa dan tidak dalam satu ukuran. Namun malaikat-malaikat Allah ini memiliki postur yang berbeda-beda, rupa yang berbeda-beda, ukuran yang berbeda-beda. Tadi sudah ada sedikit contoh malaikat Jibril, besarnya antara langit dan bumi, dan ada pula malaikat yang besarnya selama jarak 700 tahun. Jadi berbeda-beda ya. Lalu juga mereka memiliki perbedaan dari kedudukannya. Malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tersebut juga termasuk malaikat yang paling utama yang ikut turut serta dalam perang Badar dan juga yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang ketujuh, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Maaf ya, di sini tipe pengetikannya. Ini maksudnya kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan, tidak ada. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, berbeda dengan manusia. Oke, baik, itu sedikit penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami dan mengertinya. Terima kasih telah menyimak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.